Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam mata kuliah evaluasi pendidikan dengan dosen pengampu Bunda Irni Latifah Irsal, MPD. Sebelum kami menjelaskan materi, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota Bella Febri Atoka, Dela Mariana, Desitri Aryani, dan Dwi Febrianti Munairosari. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian evaluasi. Apa itu evaluasi? Evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Jika belum, bagaimana yang belum dan apa sebabnya? Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan tingkat kelemahan suatu proses pendidikan Islam, atau dengan seluruh komponen yang terlibat di dalamnya, di dalam mencapai tujuan pendidikan yang cita-citakan. Ranah kognitif berasal dari bahasa Latin cognition, yang berarti pengenalan yang mengacu pada proses mengetahui maupun kepada pengetahuan itu sendiri. Dengan kata lain, aspek kognitif, aspek yang berkaitan dengan nalar atau berpikir positif. Ranah kognitif ada 6: pengetahuan atau knowledge, pemahaman atau comprehension, penerapan, application, analisis, sintesis, evaluasi. Dalam aspek kognitif dibagi menjadi beberapa aspek yang lebih rinci, yaitu 1. Pengetahuan atau knowledge. Aspek ini merupakan aspek yang mendasar yang merupakan bagian dari aspek kognitif, mengacu kepada kemampuan untuk mengingat dan menggali materi-materi yang telah dipelajari, mulai dari hal sederhana hingga mengingat teori-teori yang memerlukan kedalaman berpikir. Juga kemampuan mengingat proses, konsep, metode, serta struktur. Kata kerja operasional yang digunakan adalah mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambarkan, mengidentifikasi, menelusuri, dan menulis. Yang kedua yaitu pemahaman atau comprehension. Aspek ini lebih tinggi dari aspek pengetahuan, yang mengacu kepada kemampuan untuk mendemonstrasikan fakta dan gagasan, seperti menjelaskan, merincikan, mengkategorikan, membandingkan, serta memahami materi dari hal-hal yang telah dipelajari. Memahami suatu hal dalam bentuk translasi atau mengubah bentuk, interpretasi, menjelaskan atau merangkum, kemudian ekstrapolasi atau menjelaskan suatu materi. Yang ketiga adalah penerapan atau application. Tujuan dari aspek ini untuk menerapkan materi yang telah dipelajari dengan menggunakan aturan serta prinsip dari materi tersebut dalam kondisi yang baru atau dalam kondisi nyata. Juga kemampuan dalam konsep abstrak dan ide teori tertentu. Penerapan merupakan tingkat yang lebih tinggi dari kedua aspek sebelumnya, yaitu pengetahuan dan pemahaman. Kata kerja operasional yang digunakan dalam penerapan seperti mendemonstrasikan, menghitung, menyelesaikan, menyesuaikan, mengoperasikan, menghubungkan, menyusun, dan yang sejenisnya. Yang keempat adalah analisis. Menganalisis melibatkan pengujian dan pemecahan informasi ke dalam beberapa bagian, menentukan bagaimana satu bagian berhubungan dengan bagian lainnya, mengidentifikasi motif atau penyebab, dan membuat kesimpulan serta materi pendukung kesimpulan tersebut. Kata kerja operasional yang digunakan seperti menemukan perbedaan, memisahkan, membuat diagram, membuat estimasi, menjabarkan ke dalam bagian-bagian, menyusun urutan, dan yang sejenisnya. Yang kelima adalah sintesis. Sintesis merupakan suatu kemampuan menjelaskan struktur atau pola yang tidak terlihat sebelumnya, mampu menyatukan konsep atau komponen sehingga membentuk struktur dengan pola baru,
Kata kerja operasional yang digunakan adalah menggabungkan, menciptakan, merumuskan, merancang, membuat komposisi, dan yang sejenisnya. Kemudian yang terakhir atau yang keenam adalah evaluasi atau evaluation. Kemampuan berpikir dan memberikan penilaian serta mempertimbangkan dari nilai-nilai materi untuk tujuan tertentu. Kata kerja operasional yang digunakan seperti menimbang, mengkritik, membandingkan, memberi alasan, menyimpulkan, memberi dukungan, dan yang sejenisnya. Itulah tadi materi dari ranah kognitif. Ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan kemampuan, sikap, dan nilai. Ranah afektif dalam materi yang berdasarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi, penghargaan, nilai, perasaan, semangat, minat, dan sikap terhadap suatu hal. 5 tingkatan dalam ranah afektif. Yang pertama, penerimaan. Penerimaan adalah kemampuan untuk memperhatikan dan merespon stimulus yang tepat dan kemampuan untuk menunjukkan penghargaan terhadap orang lain. Kata kerja operasional yang sering digunakan adalah dengar, lihat, raba, cium, rasa, pandang, pilih, dan perhatikan. Contohnya seperti kita mendengarkan penjelasan dari orang lain. 2. Responsif. Responsif adalah kemampuan berpartisipasi aktif dalam suatu pembelajaran dan selalu memiliki motivasi untuk bereaksi dan mengambil tindakan. Kata kerja operasional yang sering digunakan dalam responsif ini misalnya persetujuan, minat, reaksi, membantu, dan melibatkan diri. Contohnya seperti kita ikut berpartisipasi diskusi di dalam kelas. 3. Penilaian. Penilaian ini mengacu pada pentingnya nilai atau keterikatan diri terhadap sesuatu, seperti penerimaan, penolakan, dan netral. Kata kerja operasional yang sering digunakan dalam penilaian ini misalnya mempercayai, mengakui dengan tulus, mengidentifikasi, dan bertanggung jawab. Contohnya, mengusulkan kegiatan kelompok untuk sesuatu materi pelajaran. Yang keempat, organisasi. Organisasi ini adalah penyatuan nilai, sikap yang berbeda yang membuat anak lebih konsisten dan membentuk sistem nilai internalnya sendiri dan menyelesaikan konflik yang timbul. Kata kerja operasional yang sering digunakan yaitu menyelaraskan dan membentuk filsafat hidup. Pengertian psikomotorik. Ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill, yaitu kemampuan bertindak setelah seseorang tersebut menerima pengalaman belajar tertentu. Dalam artian, psikomotor berhubungan dengan hasil belajar seseorang yang dapat dicapai melalui sebuah keterampilan atau skill sebagai hasil dari tercapainya suatu kompetensi atau pengetahuan. Prinsip-prinsip dalam psikomotorik. Yang pertama yaitu kontinuitas. Penilaian tidak boleh dilakukan secara insidental, karena pendidikan itu sendiri adalah proses yang kontinu, maka penilaian harus dilakukan secara terus-menerus. Hasil penilaian yang diperoleh pada suatu waktu harus senantiasa dihubungkan dengan hasil-hasil dalam waktu sebelumnya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan berarti tentang perkembangan peserta didik. Yang kedua yaitu keseluruhan. Penilaian harus dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh objek yang mencakup semua dimensi yang ada dalam aspek psikomotorik. Seluruh komponen harus mendapatkan perhatian dan pertimbangan yang sama dalam mengambil keputusan. Prinsip-prinsip psikomotorik yang ketiga yaitu objektivitas. Penilaian hendaknya dilaksanakan seobjektif mungkin. Oleh sebab itu, perasaan, keinginan, prasangka yang bersifat negatif harus dijauhkan. Penilaian harus didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya.
Yang terakhir, kooperatif, bahwa setiap kegiatan penilaian hendaknya dilakukan bersama-sama oleh pihak yang bersangkutan seperti guru, kepala sekolah, orang tua, bahkan siswa. Prinsip-prinsip psikomotorik yang ketiga yaitu objektivitas. Penilaian hendaknya dilaksanakan seobjektif mungkin. Oleh sebab itu, perasaan, keinginan, prasangka yang bersifat negatif harus dijauhkan. Penilaian harus didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya. Yang terakhir, kooperatif, bahwa setiap kegiatan penilaian hendaknya dilakukan bersama-sama oleh pihak yang bersangkutan seperti guru, kepala sekolah, orang tua, bahkan siswa. Kemudian, materi selanjutnya yaitu kekurangan penilaian psikomotorik. Ada 2 kekurangan penilaian psikomotorik. Yang pertama, adanya kecenderungan guru bersikap subjektif sehingga dikhawatirkan penilaian kurang relevan. Dan yang kedua, waktu yang digunakan relatif lama. Baik, itulah materi tentang ranah psikomotorik.